If you have dreams, chase it, pursue it, and grab it. Halo, kembali lagi sama saya, Biu. Gimana kabarnya semua? Baik-baik saja. Mudah-mudahan kalian semua selalu diberi kesehatan. Di kesempatan ini saya akan memenuhi permintaan atau request dari teman-teman yang sudah meminta saya untuk mereview atau mengupas gitar signature saya, yaitu Gibson Bio Les Paul Custom, atau saya selalu menyebutnya Kamikaze. Nah, kesempatan ini saya akan bagikan pada kalian semua, tapi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terus ikuti channel saya. Ini dia gitarnya. Gitar ini adalah gitar yang saya pesan sekitar tahun 2011. Ini adalah My Mojo. Jadi memang ini adalah sesuai dengan spek yang saya order atau saya request ke Gibson Custom Shop. Ini udah dari tahun 2011 ya guys. Jadi udah 9 tahun lebih. 9 tahun itu benar-benar full saya pakai, saya pergunakan, nggak pernah berhenti selama 2011. Tapi saya akan cerita nanti sejarah kenapa signature ini modelnya seperti ini, atau kenapa kok coraknya atau aksen dari warnanya itu seperti ini. Oke, kita sambil ngobrol-ngobrol di situ ya. Yuk. Oke, kembali lagi kepada awal mula gitar ini. Terbersit idenya itu adalah sekitar tahun 2000, sebelum album keempat Padi, sekitar tahun 2004 ya. 2004 menjelang album keempat Padi tahun 2005 itu saya lagi mencari identitas untuk gitar Gibson Alpine White saya yang saya beli tahun 2001. Waktu itu saya beli gitar Alpine White, warnanya putih banget, kayak putih yang ini ya, kayak putih gini. Gitarnya Gibson custom, modelnya custom seperti ini. Terus habis itu ada pickupnya, warnanya hitam. Gitar ini keseluruhan catnya warna putih. Terus ininya pakai ebony begini kan, coklat tua begini, coklat tua yang gelap gitu. Terus dengan corak yang nggak ada coraknya. Jadi waktu itu saya pikir dengan gitar putih itu saya udah punya karakter atau ciri khas buat saya as a person, as a gitaris. Tapi kemudian saya mencoba untuk menggali apa sih yang sebenarnya yang ada dalam diri saya supaya bisa mewakili karakter saya. Saya mencoba ada beberapa
corak gitu. Saya coba-cobanya pakai Spotlight. Tahu nggak? Spotlight itu stiker yang biasa ditempel untuk sebagai pengganti cat, biasanya untuk motor atau untuk mobil yang dibuat untuk aksen-aksen desain gitu kan. Nah itu saya coba, saya pakai ada kayak polka dot, karena warnanya kan putih tuh, backgroundnya kan putih, terus bisa kasih polka dot hitam. Terus habis itu kapan itu saya coba merancang desain karakternya. Tapi akhirnya ketika aku ingat banget tahun 2004 itu saya lagi ke Pontianak bukan bareng sama Padi waktu itu. Waktu itu kita main, gue bareng Pai, ada Ipang, terus habis itu ada personil band lain. Waktu itu ada, kalau nggak salah ada Rere, kita bikin kolaborasi jamming musik rock gitu. Kita ada undangan main di Pontianak. Nah malam ketika setelah main, saya kepikiran untuk membuat sebuah corak kamikaze. Jadi kamikaze memang adalah sebuah spirit atau semangat yang menunjukkan bahwa kita ini pantang untuk mundur, atau kita ini berani mati, kita ini berani menghadapi segala macam rintangan, segala tantangan dengan tidak mengenal rasa takut. Nah, kenapa kamikaze? Karena saya itu kan dari Surabaya lalu saya merantau ke Jakarta, terus habis itu saya pernah kerja di bengkel, saya pernah kerja jadi cleaning service, saya pernah keliling menggelandang ke studio-studio, sampai akhirnya saya menemukan konsep atau bayangan musik seperti yang saya bayangkan. Dan akhirnya saya kembali ke Surabaya, saya ketemu dengan teman-teman Padi, dan dengan ketemu Padi itu tapi bukan selesai masalahnya, karena kita masih belum punya label rekaman. Akhirnya saya berangkat lagi ke Jakarta dengan membuat demo rekaman tersebut, terus nggak berhenti di situ. Setelah saya membuat demo rekaman, saya akhirnya jadi kerja jadi kru gitarnya Andra Dewa 19, Andra and the Backbone, itu satu orang. Jadi saya kerja sama dia untuk jadi krunya, untuk jadi teknisi gitarnya. Nah akhirnya saya jadi kru selama kurang lebih berapa bulan ya, 10 bulan atau nggak sampai setahun sih. Terus akhirnya dari situ saya bisa mengumpulkan uang untuk membeli my first guitar yang saya udah ceritakan di episode sebelumnya kan. Nah dari situ akhirnya saya mencintai atau menyukai gitar Gibson Les Paul itu. Akhirnya keterusan dari gitar yang pertama itu Gibson Les Paul, akhirnya saya beli lagi seterusnya Gibson juga. Akhirnya tahun 2001 saya membeli gitar Gibson Les Paul warna putih. Saya belinya di Singapura karena waktu itu saya ingin menghadiahi diri saya sendiri, karena waktu itu Padi menjadi the best band dari Asia yang memenangkan MTV Asia Award yang pertama. Waktu itu kita tampil bareng sama Ayumi Hamasaki, terus habis itu tampil bareng Rico Iglesias, habis itu tampil bareng POD ya, waktu itu ada band new metal yang ngetop waktu itu 2001. Terus habis itu kita main juga bareng sama M2M. Nah, buat saya itu adalah sebuah achievement bagi Padi. Jadi akhirnya saya menghadiahi diri saya sendiri. Saya pergi ke toko gitar di Singapura, di Swilly, terus saya melihat ada gitar Gibson Les Paul warna putih. Nah, saya pilihlah gitar itu. Terus akhirnya saya pakai gitar itu. Nah, akhirnya tahun 2004 akhirnya itu tadi, ketika saya di Pontianak, kepikiran untuk memakai karakter atau logo dari kamikaze itu. Saya pikir kamikaze itu adalah sebuah spirit ya. Spirit buat saya bahwa if you have dreams, chase it, pursue it, and grab it. Lalu kamu bermain-mainlah dengan imajinasimu, dan setelah kamu mendapatkan mimpinya, tinggal kamu memberikan legacy buat adik-adikmu, buat generasi di bawahmu, buat anak-anakmu. Itulah adalah semangat dari kamikaze. Oke, kembali lagi kepada kamikaze. Kasih kamu sayang aku. Enggak, bercanda. Ya. Nah, akhirnya kita buat corak kamikaze ini. Saya dibantu sama guru saya namanya Revi. Dia yang mau motong-motongin spotlightnya. Terus akhirnya karena ini warna hitam, sebenarnya kamikaze kan warna merah kalau nggak salah. Karena kan negara matahari terbit. Secara mereka punya spirit itu, tapi saya mau pakai lambang matahari terbitnya aja, tapi warnanya hitam. Jadilah begini. Ini. Dan ini lalu saya patenkan segera pada saat itu. Setelah saya patenkan, baru terwujud setelah mengalami beberapa kali proses mencari. Akhirnya ketemulah ini 2004. Akhirnya 2005 saya pakai untuk tur bareng sama salah satu perusahaan rokok
di Indonesia, kita tur keliling Indonesia kurang lebih ada sampai 80 titik kali waktu itu ya. Dan akhirnya karena dijadikan tur sering akhirnya ini jadi foto kan di depan, jadi akhirnya orang pada tahu sehingga akhirnya identik kalau umpamanya gitar ini kelihatan ya pasti padi view gitu. Jadi itulah yang sebenarnya saya cari, bagaimana orang menunjukkan karakter ini supaya orang akan selalu ingat sampai kapanpun gitu. Nah, karena itu tadi gitar yang saya modifikasi sendiri, saya masih punya mimpi dong, saya masih punya keinginan suatu ketika saya pengen dong gitar saya ini benar-benar dibuat sama Gibson, dari pabrikan sana Gibson. Nah, kenapa kok bisa sampai akhirnya kita bisa berkomunikasi, terus kita bisa meminta mereka untuk membuatkan ini, akan saya lanjutkan setelah ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nah, waktu itu kita melakukan korespondensi sama Gibsonnya, saya kirimin foto-foto saya, foto-foto ketika manggung, konser, saya kirim foto-fotonya. Waktu itu juga karena kita tur panjang waktu 2005-2009, itu banyak banget foto-foto saya main gitar, terus habis itu penontonnya banyak. Nah itu saya kirimkan. Nah setelah saya kirimkan, akhirnya mendapatkan respon. Si Gibsonnya mau, ya pasti mau lah, orang kita bayar kok, ya kan. Terus akhirnya kita request ke dia speknya ini sebenarnya speknya seperti yang saya punya, Gibson custom, Gibson Les Paul custom seperti yang saya punya, putih itu, cuman dengan logo ini. Jadi logonya ini saya kirimkan Coral ya, pokoknya udah saya kirimkan, udah berupa file gitu aja sih. Terus lalu speknya, umpamanya necknya ini saya pingin ya 50s neck, jadi lebih agak tipis daripada yang biasa Gibson custom yang biasa, karena agak debel. Ini saya cari yang tipis, dan kayunya juga saya pakai kayu yang mahogani. Terus ada ini ebony, ini ebony fingerboardnya pakai ebony, terus habis ini pakai gold gitu kan. Terus saya pick upnya saya terus terang aja saya memodifikasi sesuai dengan yang dipakai sama Jack Wild. Jack Wild itu dia punya yang Gibson custom, dia yang bullseye itu, yang bullseye yang putih kuning yang ada bulatan-bulatannya itu. Saya inspirasi sama dia, tapi gitarnya itu kan gede banget, berat gitu. Jadi ini saya sesuaikan dengan ini saya, dengan karakter saya. Jadi ini nggak terlalu gendut, nggak terlalu lebar. Kalau si Jack Wild itu tebel, dia agak tebel. Dan kayunya mungkin sekitar tahun 70-an, jadi dia pakai kayu yang 70, jadi berat banget. Kalau ini udah sesuai dengan spek dan berat seperti yang gue punya, yang custom Alpine White. Terus habis itu saya kirimkan logo saya, Gibson Custom Shop. Terus ini ada, karena saya pesen 3, jadi ada CS 4262, ini yang berarti yang nomor 2. Yang ada yang 462 1, terus habis itu 3. Itu terpisah, yang satu ada di tempat saya, habis ini ada di kantor, terus yang satu lagi ada di MG Panglima Polim. Dan hanya 3 di Indonesia atau di dunia ya. Jadi memang cuma adanya itu 3 ya. Tapi ini semua adalah spek yang seperti yang saya minta. Jadi dryernya, tunernya, terus logonya ada di sini. Terus ini kuning bukan karena dibuat kuning, ini karena udah lama, udah saya pakai terus kena keringat. Ini udah pasti udah kena keringat ini. Warnanya juga jadi kuning kan, jadi kusam kuning. Padahal ini aslinya seperti ini, warnanya putih ini dulu awalnya putih ini. Tapi ya gini lah, malah semakin tua semakin lihat ini kan semakin eksotik, seperti pantai tropikal. Apalagi lah. ya seperti itu. Jadi saya senang banget ketika ini request, kirim korespondensi, terus mereka mau membuatkan. Terus jadi ini yang pertama, satu-satunya di Indonesia, tidak ada, karena ini benar-benar dibuat di Amerika, dan ada sertifikatnya ya. Sertifikatnya seperti yang kemarin ya. Oke, jadi ini tadi gitarnya persis sama seperti yang saya inginkan. Konsepnya adalah pakai kamikaze, terus semua dryernya ini sesuai dengan request saya. Kita mau coba suaranya seperti apa. Buat kalian yang belum pernah dengerin suaranya, ini kita mau dengerin suaranya.